Janda Cantik Dr. Aidil. Bab 18. Di antara dua dunia. Pagi itu dimulai dengan senyum Ella. Gadis kecil itu menyambut hari dengan semangat. Seperti ingin membuktikan bahwa ia kuat menghadapi apapun. Emily memperhatikannya dari ambang pintu kamar. Melihat bagaimana anak itu menyisir rambutnya sendiri dengan serius di depan cermin. "Boleh Mama bantu?" tanya Emily. Ella mengangguk, menyerahkan sisir dengan senyum kecil. "Mama bisa kepang kayak kemarin?" "Tentu." Saat tangan Emily bekerja membentuk dua kepangan rapi, ia bertanya, "Hari ini semangat banget. Ada apa?" "Om Aidil mau jemput ke sekolah. Aku janji mau tunjukin gambar dinosaurus ke dia." Emily tersenyum. Wah, pasti dia senang banget. Setelah Ella bersiap, mereka sarapan bersama. Tak lama kemudian, bel apartemen berbunyi. Aidil datang dengan kemeja biru dan senyum lebar, membawa bekal yang katanya ia buat sendiri. "Sarapan tambahan," katanya sambil mengedipkan mata ke Ella. "Tapi harus dibagi sama Mama ya." "Siap Om," sahut Ella semangat. Emily memandang keduanya dengan hati yang penuh. Momen kecil seperti ini adalah alasan ia bertahan, alasan ia berani membuka lembaran baru. Beberapa hari berikutnya berjalan tenang. Alex belum menghubungi lagi, memberi waktu bagi Emily dan Ella untuk menyesuaikan diri. Di sisi lain, hubungan Emily dan Aidil makin dalam. Mereka mulai terbuka tentang mimpi dan luka masing-masing. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai dua orang dewasa yang ingin membangun sesuatu yang nyata. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen, Aidil berkata pelan, "Kalau aku bilang aku serius sama kamu, kamu percaya?" Emily menoleh, menatap mata pria itu dalam-dalam. "Aku percaya, tapi kamu masih takut?" Emily mengangguk. "Bukan karena kamu, tapi karena aku tahu cinta saja nggak cukup. Harus ada kepercayaan, komitmen, dan ruang untuk sembuh." Aidil menggenggam tangannya. "Aku nggak minta semuanya sekarang, tapi aku mau kamu tahu, aku di sini bukan untuk sementara." Kata-kata itu masuk ke hati Emily seperti cahaya pertama setelah hujan panjang. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk dan menggenggam tangan Aidil lebih erat. Beberapa hari kemudian, Emily menerima email dari seorang klien penting, kontraktor besar yang ingin bekerja sama untuk proyek interior rumah mewah di luar kota. Klien itu merekomendasikan Emily setelah melihat karyanya di sebuah majalah arsitektur. Ini adalah peluang besar, tapi proyek itu mengharuskan Emily tinggal sementara di Bandung selama minimal 2 bulan. "Kalau kamu ambil proyek ini, kamu bakal tinggal jauh dari Ella," kata Aidil saat mereka membahasnya. "Aku tahu, itu yang bikin aku ragu. Ella bisa tinggal sama aku sementara. Kalau kamu percaya, tentu." Emily terdiam. Tawaran itu luar biasa, tapi juga penuh resiko. Memberi Aidil kepercayaan untuk merawat Ella sama artinya dengan menyerahkan hatinya 2 kali lipat. "Aku belum tentu, Aidil. Bukan karena aku gak percaya, tapi karena ini pertama kalinya
aku merasa rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi orang-orang di dalamnya. Aidil tersenyum. Maka kamu gak perlu buru-buru memutuskan. Tapi kamu juga harus ingat ya, kamu punya hak untuk mengejar mimpimu juga. Jangan lupa siapa kamu sebelum kamu jadi ibu dan janda. Kata-kata itu menghantam Emily dengan lembut. Ia selalu menomorduakan dirinya sendiri demi anak, demi hidup yang tenang. Tapi sekarang, ia mulai bertanya, apakah ia siap untuk mulai memperjuangkan dirinya lagi? Beberapa hari kemudian, Emily pergi menemui Alex di sebuah taman. Pertemuan itu bukan untuk Ella, tapi untuk mereka berdua sebagai orang tua. Aku dapat tawaran kerja ke luar kota, proyek besar. Ucap Emily tanpa basa-basi. Alex mengangguk. Kamu bakal pergi berapa lama? 2 bulan? Alex terdiam sejenak. Lalu Ella, kalau kamu benar-benar mau bertanggung jawab, aku bisa beri kamu waktu dengan Ella, tapi tidak sepenuhnya. Dia juga sudah dekat dengan Aidil, dan aku gak mau buat dia bingung. Alex menghela napas. Aku paham, aku cuma ingin jadi bagian dari hidup dia, gak lebih. Emily memandang pria itu. Dulu ia pernah mencintai Alex setengah mati. Kini, yang tersisa hanya tanggung jawab bersama sebagai orang tua. Kalau kamu serius, kita bisa atur jadwal. Ella bisa ketemu kamu seminggu sekali. Tapi aku akan tetap memantau. Dia masih terlalu kecil untuk memahami semua. Alex mengangguk. Terima kasih ya. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang Ella. Malam itu, Emily memandangi gambar-gambar proyek yang dikirim oleh klien. Hatinya masih galau. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di sana. Keyakinan bahwa ia tak harus memilih antara menjadi ibu dan menjadi diri sendiri. Di kamar, Ella sudah tidur. Emily masuk pelan, mencium kening anaknya, lalu kembali ke ruang tamu dan menelpon Aidil. Halo? Jawab suara di ujung sana. Aku ambil proyeknya, kata Emily. Tapi aku butuh bantuan kamu. Aku di sini, jawab Adrian tanpa ragu. Selalu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Emily merasa ia bisa berjalan ke depan tanpa takut. Karena ia tahu, meski masa lalunya masih ada, masa depannya sudah mulai terbentuk. Bersama orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.